Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Allah itu nama, mau pakai bahasa Ibrani kek, bahasa Syria kek, bahasa Samaritan kek, bahasa apapun tetap namanya Rifa. Oh gitu. Jadi kepada Musa itu pernah dalam Alkitab mengatakan Allah, Innani Allah. Kitab kalian itu karangan manusia, bukan kitab yang datang dari Allah. Makanya tidak ada nama Tuhan di dalam. Bahkan kalian tidak tahu siapa nama Tuhanmu. Loh, Yang ditanya kok, yang Tunggu. ditanya kok. bentar. Siapa nama Tuhan dalam kitabmu? Nama Tuhan dalam kitabmu siapa? Loh, gini loh Maripa, gini loh. Loh, Tadi begini, kan kamu Musa bertanya, ini saya orang menjawab. apa? Diam, mute, Kok malah moncong bertanya dia. gimana sih? Begini, Musa itu bukan orang Arab, orang Ibrani. Yang namanya nama, mau pakai bahasa Ibrani kek, bahasa Suryani kek, bahasa Samaritan kek, tidak akan dirubah. Aku Rifa, datang aku ke Amerika, tidak akan berubah menjadi Ropo. Tetap nama aku jadi Rifa, memangnya kayak kalian. Iya, Nah sekarang saya tanya, nama kamu siapa? Almond. Kalau kamu datang ke Amerika, namamu ganti ya? Ya udah ntar Maripa. Saya Gini, tanya, nama kamu kalau di Amerika ganti nggak? Terus. Saya tanya, kamu jawab. Ini mau membuktikan kognitifmu berfungsi atau tidak? Bertanya sih. Untuk membuktikan kau mengerti atau tidak dengan Bentar, penjelasanku. Musa tuh bahasa apa Musa? Musa Orang apa? menggunakan bahasa Ibrani. Seandainya dia Nah, menggunakan bahasa iya, Ibrani, iya. nama Nah. Tuhan Musa siapa? Nah, Inani itu bahasa apa? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, itu bahasa Arab. Karena Nabi Muhammad. Masalahnya? Itu Maripa. Masalahnya? Apa Musa ngerti nih? Loh, Allah menceritakan kisah Nabi Musa kepada Nabi Muhammad yang orang Arab. Kau misalkannya kau taruh ke orang Batak. Enggak. Ini kan Fandi Musa- kasih saya. Musa kan Saya zaman berapa? kalau saya mau bicara sama manusia, Musa- Fandi. Kalau saya nggak mau bicara ya. Jadi gini teman-teman. Musa tuh tahun berapa? Tolong. Saya bicara Muhammad sama tahun manusia. berapa? Coba Fandi kasih saya moderator Fandi. Saya kalau bicara sama anjing, buang-buang waktu kita ngomong sama anjing. Enggak. Kesuruh. Jadi gini, seandainya kau punya cerita, misalkannya gini, kau orang Batak, kau cerita pakai bahasa Batak, mamaku habis diperkodok sama preman karena ajaranku tampar pipi kiri kasih kanan, kau pakai bahasa Batak nih, kau bilanglah sama si Fandi, mamaku diperkodok sama orang karena aku diajarkan Yesus tampar pipi kiri kasih kanan, ku suruh lagi sekali lagi orang itu memperkodok mamaku, kan gitu ceritanya. Si Fandi orang Makassar, datanglah si Fandi cerita sama kawan-kawannya orang Makassar, dia cerita pakai bahasa Batak atau pakai bahasa Makassar? Jawab. Oh, cerita ya Uni ya. Nikodemus kau diam, aku sama si Almond dulu. Sejak kapan Musa Saya bahasa Arab tanya, gimana kalau sih? kau punya cerita sama si Fandi, Fandi ini orang Makassar, kenapa kau nggak berani menjawab? Aku Si Fandi cerita, kau berkawan sama si Fandi, kau ceritakan sama Fandi pakai bahasa Batak. Musa Muhammad berapa mamaku tahun diperkodok sejarahnya sih? diperkodok sama Nikodemus tapi karena Yesus ajarkan aku tampar pipi kiri kasih kanan, ku kasih sekali lagi si Nikodemus mencicipi mamaku. Kau ceritakan sama si Fandi. Nah, si Fandi ya udah. dia diam Nikodemus. Ini orang kok kayak binatang semua kalian ini, nggak ada adab ya. Tuhan itu bukan Berdengar- ciptaan pikiran. Niko, kau nggak disuruh ngomong. Inilah kenapa aku. Tuhan Jadi, itu bukan ciptaan pikiran kita. Binatang ini orang nih nggak disuruh ngomong malah ngomong nih. Nah, Arab, wahyunya bahasa Arab. Allahku bukan orang, memangnya Tuhanku berkelamin berkulup kayak Tuhan kau. Jadi kau jawab dulu. Jadi ketika si Pandi menceritakan cerita yang kau gunakan pakai bahasa Batak, si Pandi bisa bahasa Arab, Pandi bisa bahasa Batak, Pandi bisa bahasa Makassar. Sorry, Ripa ini adalah tolol. Bismillah ada kata Allah nggak di situ? Oh ada. Mana? Bismi Allah. Ismi Allah, ismi itu, ismi bi dengan ismi nama Allah, apalagi? Diam dulu. Saya Musa orang Musa orang Ibrani. Coba. Kenapa jadi anjing kalian? Kenapa kalau kalian berhadapan dengan saya itu kok jadi anjing gitu loh? Bisa enggak kalian jadi manusia? Nah, jadi gini,
Jadi ketika kau nih ku kasih contoh, kau kan orang Batak nih, kau ceritalah sama si Pandi. Pandi ini bisa bahasa Batak, bisa bahasa Makassar, bisa bahasa seluruh Indonesia. Kau cerita sama Pandi, mamaku diperkodok sama si Nikodemus. Tapi karena Yesus mengajarkan tampar pipi kiri kasih kanan, ku suruh sekali lagi perkodok mamaku. Astaga. Diceritakan sama si Pandi, enggak lah, karena aku nggak pandai bahasa Batak. Pakai bahasa Minang dia menceritakan, Allah Azza wa Jalla menceritakan kisah Nabi Musa. Apapun bahasa Nabi Musa, Allah menceritakannya menggunakan bahasa Arab kepada orang Arab. Ada-ada aja kau samakan Tuhan kita ya. Jadi Tuhan ini kalian gini ya? berkulub. Kau bilang tadi kata Tuhanmu namanya siapa? Tuhanku namanya Allah. Oh, Bismillah artinya apa? Dengan ismi nama Allah. Nah, apalagi? Nah, ada kata orangnya di situ. Itu apa yang Bismillah? tersebut? Telingamu budek. Besok kalau kau punya duit beli linggis buat Tahu telingamu kau bodoh. congkel. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Aku bodoh nggak apa-apa, dibilang orang gila bodoh nggak apa-apa. Aku tanya, Allah itu apa? Rasulullah, nggak ada kata Allah di situ. Allah. Rasul Allah. Kau makanya besok kalau kaya jangan kau pakai beli micin. Kau beli besok linggis, kau congkel telinga kau. Bikin malu aja. Makanya micin itu dikurangin. Punya masalah itu telingamu itu. Kayaknya banyak kali keraknya, tapi nggak ngerti kau apa yang kau omongkan. Telinga kok berkerak. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Aduh, Uni gagah kali ini pria. Ini mode war ini. Iya. Jadi gini Ustaz Alif, dia tanya sama saya, Allahmu pakai bahasa Arab, ngomong sama Nabi Muhammad. Katanya iyalah, Nabi Muhammad kan bahasa Arab. Lah itu kan cerita Musa. Musa emang orang apa? Ya orang Ibrani. Lah masa pakai bahasa Ibrani Allah ngomong sama Nabi Muhammad? Yang lucunya tuh kitab kalian, gue bilang Ustaz Alif, Tuhan kalian pakai bahasa Aramaik, kok tiba-tiba kitabnya pakai bahasa Yunani gitu. Itu yang baru lucu. Lucu nggak Ustaz? Betul. Tawa lo Ustaz. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tawa aja, nggak apa-apa. Yuk. Oke. Ya, itu juga yang kemarin kita bahas. Tapi sebenarnya kan begini ya. Kalau saya juga ini kalau pas pembahasan kan lucu. Kalau di Islam itu kan Allah itu kan yang maha gitu. Jadi berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam. Tentu firman Allah yang diterima oleh Nabi Musa, bahasa yang dipahami oleh Nabi Musa. Pada prinsipnya firman Allah itu kan dijelaskan oleh para ulama. Kalam Allah itu sifatun qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala laisa harfin wala sautin gitu. Bukan tentang huruf, bukan tentang suara. Jadi ketika Allah berfirman, menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Musa melalui malaikatnya. Nah, firman Allah yang awalnya bukan tentang huruf, bukan tentang suara, karena akan diberikan, disampaikan kepada manusia, di mana manusia itu harus mengerti karena menggunakan bahasa, maka diterimalah dengan bahasa sesuai yang dikuasainya. Nah, lalu dikisahkan tentang Nabi Musa, perjalanan Nabi Musa itu di dalam Al-Quran. Maka Allah menyampaikan juga apa, kan Nabi Muhammad SAW itu menjelaskan tentang Nabi Musa itu kan berdasarkan firman Allah juga, berdasarkan wahyu dari Allah. Maka begini loh Allah mengabarkan kepada Nabi Muhammad tentang kisah Nabi Musa. Begitu kan kalau penjelasan di kita itu sumbernya dari Sang Maha, di mana Tuhan itu karena tahu manusia itu menggunakan bahasa dan wilayah bahasanya, maka firman Tuhan dipahami sesuai dengan bahasanya. Betul tadi, yang aneh itu adalah yang di sebelah itu tadi. Katanya Tuhannya dia keliling Galilea, masuk ke Bait Allah, mengajar menggunakan bahasa Ibrani, menggunakan bahasa Aramaik. Tiba-tiba kitab sucinya menggunakan bahasa Yunani. Berarti kitab originalnya pun adalah sebuah terjemahan. Karena aslinya bukan itu bahasanya, diterjemahkan lagi. Begitu. Berkali-kali aku tanyakan, coba kawan-kawan Kristen ceritakan kepada kami kisah Yesus ketika dia masih usia playgroup, usia PAUD, usia TK 0 besar, usia SD, SMP, SMA. Ada nggak kisahnya? Nggak ada. Kalau ada yang mengisahkan, kenapa ditolak? Ya kan kita ketika mengisahkan, kita nih cari tahu nih di mana sebenarnya kan masa kanak-kanak Yesus.
dimintai pertanggungjawaban sama kawan-kawan Kristen itu kan nggak punya literaturnya, katanya nggak ada, tapi ada catatannya di bapak-bapak gereja. Di mana? Di Vatikan, di mana? Disembunyikan. Loh, kenapa disembunyikan? Ya lagi-lagi tidak bisa dijelaskan. Tapi kembali lagi kan, nah kalau memang tidak ada, kenapa begitu ada yang ada dijelaskan juga, kenapa kalian Jadi tadi saya baca ini ditolak, tapi begitu ditanya, ya itu memang disembunyikan. Nah, tapi kan orang-orang juga perlu menyampaikan informasi dong. Dan bapak-bapak gereja juga punya tanggung jawab untuk mengabarkan, menyampaikan, memberitahukan kepada jemaatnya kan gitu. Bahkan di sini ditulis kisahnya, ya kan? Ini kenapa Nabi Isa alaihissalam waktu masih dalam buayan itu berbicara kan gitu ya? Ketika Nabi Isa menjawab, qala in bismillahirrahmanirrahim, qala ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Nah, kan kayak gitu. Sehingga ya udah kita langsung aja ke tema ini. Dan memang di sini dijelaskan. Jadi ada kisah dijelaskan tentang masa kanak-kanak Yesus, dan juga dijelaskan kenapa ini tidak masuk di kanon. Nah, dijelaskan di sini. Ini kisahnya seperti ini perjalanannya. Nah, ini kita baca ya. Ini yang nulis bukan orang yang suka Jumatan, karena ini namanya gereja. Tempat ibadah umat Islam itu masjid. Berarti ini adalah para orang Kristen lah pasti. Nah, kita lanjut. Biar tidak salah paham, penjelasan di awalnya juga memang Bapak Gereja menjelaskan begini. Apakah Anda tahu bahwa kisah hidup Yesus pada waktu masih kanak-kanak tidak diceritakan di dalam keempat kitab Injil, baik itu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, surat-surat Kakanda Paulus, maupun kitab-kitab Perjanjian Baru lainnya yang tidak memuat kisah hidup Yesus pada waktu masih kanak-kanak. Oleh karena itu, kita hampir tidak tahu mengenai bagaimana Yesus hidup sewaktu masih kanak-kanak. Misal, sejak kapan Yesus mulai belajar membaca dan menulis? Apakah Yesus sudah tampak sebagai manusia ajaib sejak kecil? Ataukah baru sesudah menjelang dewasa? Sejak kapan Yesus bisa melakukan mukjizat-mukjizatnya? Hanya di dalam Sejak dalam kandungan lah, dia udah bisa nendang-nendang. Jangan kejam kali kau ini, pelan-pelannya. Hanya di dalam Lukas 2:41-52 kita membaca cerita tentang Yesus pada waktu usia 12 tahun berdiskusi dengan para ahli Taurat dan membuat para ahli Taurat itu terkagum-kagum pada Yesus karena kepandaiannya. Barangkali bagi para penulis Bible pada waktu itu, kisah-kisah Yesus sewaktu masih kanak-kanak tidak begitu penting untuk diceritakan, atau paling tidak masih kalah penting apabila dibandingkan dengan masa dewasa Yesus yang memuncak di dalam peristiwa kematian dan kebangkitannya yang menjadi fondasi keyakinan gereja perdana terhadap Yesus. Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada sama sekali kitab yang menceritakan masa kecil Yesus. Ada satu kitab yang memuat kisah-kisah luar biasa mengenai masa kanak-kanak dan remaja Yesus, yakni Injil tentang masa kekanak-kanakan Yesus menurut Thomas, seorang bapak gereja pada abad kedua. Irenaeus pernah mengutip bagian-bagian silakan Ustaz. Kita lewatin aja ini. Ini kan prolognya sudah banyak lebar, panjang. Nah, ini aja nih. Nih langsung aja di sini. Kan tadi sudah jelas ya poinnya. Ah, ini judulnya apa? Baca. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Judul Kenakalan Yesus pada waktu masih anak-anak. Oke, teman-teman Kristen yang mau naik silakan ya. Sejak anak-anak kecil pada umumnya, seperti anak-anak kecil pada umumnya ya, Yesus juga cenderung nakal, egois, melanggar hukum Sabat, mudah marah bila terganggu dan membantah nasihat orang tuanya. Wah, durhaka anak ini. Membantah nasihat orang tuanya. Dalam beberapa perikop yang ada, diceritakan bagaimana Yesus membuat jengkel dan marah tetangganya. Alamak, tetangga pula kau ganggu. Ahli Taurat dan juga orang tuanya. Itu Ustaz Alif ketawa itu. Kok tahu sih? Goyang, ada yang goyang tadi saya perhatikan. Saya lanjut. Oke, wah kejam kali juga, marah juga dia ternyata Yesus ini. Temperamen juga beliau. Oke, suatu hari teman-teman dengarkan ya. Pada saat Yesus berusia 5 tahun, ia bermain-main dengan kolam kecil
buatannya sendiri yang ia isi dengan air. Entah kenapa ya teman-teman ya, teman sepermainan Jesus, anak seorang ahli Taurat yang bernama Hanas, merusak kolam-kolam buatan Jesus ini dengan sebatang ranting pohon. Jesus tentu saja marah ketika melihat kolam-kolamnya rusak. Jesus memaki anak itu. Baluat bajigur, maho, bagudung. Dimakilah kawan dia itu. Setelah dimakinya kawan dia itu, mana tadi sambungannya? Oke, kamu betul-betul kurang ajar dan bodoh. Apa kolam-kolam buatanku ini membahayakanmu? Kata Jesus. Mulai detik ini kau akan layu dan kering seperti sebatang pohon. Pandai kali kau kutu-kutu orang masih kecil. Oke, tenang Ustaz. Dan kau tidak akan mengeluarkan daun-daun atau akar atau buah lagi. Bah, kalian ini kayak mananya kalian dari kecil Tuhan kalian sudah mengutuk. Oke, dilanjut. Begitu selesai Jesus kecil mengatakan hal itu, sekujur tubuh anak itu layu dan kurus kering. Orang tua anak yang telah layu dan kurus kering ini mendatangi Yusuf, bapak Jesus, dan berkata, ini semua kesalahanmu. Anakmu yang melakukan semua itu. Kisah Jesus kecil ini segera mengingatkan kita pada cerita di dalam Injil Markus 11, 12, nomor 14, dan Matius 21, 18 sampai 22. Mengenai pohon ara yang juga oleh Jesus dewasa dijadikan layu dan kering. Wah, kejam kali bah. Dan kutu-kutu orang ini, aduh. Oke, aku lanjut ya. Mana tadi? Oh ya. Suatu hari, brother and sister ya, ketika Jesus kecil sedang santai-santainya berjalan beliau ini ya, ada seorang anak yang berlari kencang menabrak punggung Jesus kecil. Ditabrak begitu, Jesus marah dan berkata, kamu tidak akan bisa meneruskan perjalananmu. Begini Jesus selesai bicara, mendadak saja anak itu jatuh dan Masya Allah. Kejam kali Tuhan kecil ini, alamak. Saya tidak sanggup sebenarnya melanjutkan ini Ustaz Arif. Kejam kali Tuhan kecil ini. Oke, aku lanjut aja lah. Nah, setelah itu orang tua anak yang mati itu datang kepada Yusuf dan menyalahkannya karena mereka. Karena kamu punya, kata mereka, karena kamu punya anak seperti Jesus, kamu tidak boleh lagi tinggal bersama-sama kami di desa ini. Kalau kamu memang masih ingin tinggal di desa ini, ajari anakmu untuk memberkati dan bukan mengutuk orang lain. Ia terus saja membunuh anak-anak kami. Waduh, parah kali bah. Astagfirullah. Ini Tuhan kecil ini, bahaya ini. Aduh. Maka Yusuf segera memanggil Jesus kecil dan menasihatinya. Oi, mengapa kamu melakukan semua itu, Jesus? Lihatlah, orang-orang ini menderita, jengkel dan membenci kita. Tetapi Jesus tidak mau dipersalahkan. Wah, Tuhan apa ini kalau begini bah? Tidak mau dipersalahkan dia. Oke, aku lanjut ya. Tidak mau dipersalahkan, mana tadi? Ia bahkan menghukum orang-orang yang telah melaporkan dirinya kepada ayahnya. Parah kali, sehingga mereka semua menjadi buta. Ketika Yesus mengetahui Yesus kecil melakukan hal itu, ia marah dan menjewer keras-keras. Telinga Tuhan dijewer, oi. Telinga Tuhan, kalian lihat, ketawa Ustaz Arif, ketawa. Jangan kau bohong Ustaz, kau ketawa. Dijewer telinganya, alamak. Oke, aku lanjut ya. Menjewer keras-keras telinga Jesus. Hah? Oh, cerita apa Tunggu ini? dulu. Hah? Ini lagi baca cerita Tuhan. Ntar dulu nih. Oke. Jesus protes terhadap tindakan ayahnya ini. Ia mengatakan bahwa bukan hak Yusuf untuk memperlakukan Jesus dengan cara semacam itu. Jesus juga pernah membuat burung-burung pitana liat sebanyak 12 ekor pada hari Sabat. Ketika tetangganya melihat apa yang dikerjakan oleh Jesus kecil, ia melaporkan, nakal kali anak ini ya.
Ia melaporkan kepada Yusuf bahwa Yesus kecil telah melanggar hukum hari Sabat. Segera Yusuf datang dan bertanya kepada Yesus kecil, "Mengapa kamu melakukan hal yang tidak boleh dikerjakan pada hari Sabat?" Mendengar pertanyaan bapaknya tersebut, Yesus kecil hanya diam saja, bahkan kemudian ngeplokkan tangannya dan berteriak kepada burung-burung tanah liat itu, "Pergilah, terbanglah dan ingat kamu semua yang sekarang hidup." Burung-burung mainan dari tanah liat itu kemudian hidup dan berterbangan kayak dongeng ya. Tapi nakal Ada di kali Al-Quran ikut ini. Iya ada. Itu tapi Ada. kayak maksud Ini saya malah dikutip. Mau Enggak, dikutip kalau yang ini Al-Qurannya. ini malah dia bilang ini kisah yang menciptakan burung dari tanah liat ini juga ternyata Oh, iya, dicatat di betul, dalam iya, Al-Quran. Malah dibilang gitu. Nah, gitu. Enggak, yang nakalnya Nah, tadi tuh Ustadz, kayak dongeng itu nakalnya tadi itu. Iya. Dijewer Nah, telinganya. Lanjut. ini loh, ini kenapa ya? Ini kenapa mereka ini tidak mau ini nih alasannya nanti di sini. Silakan baca. Yang mengenal sosok Yesus kecil hanya melalui keempat Bible, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dalam keempat Bible, Yesus tidak pernah digambarkan sebagai sosok yang begitu keras. Ia tidak tahu sopan santun, tidak punya empati dan kejam, melainkan sebagai sosok yang penuh belas kasih. Saya kira teman-teman, inilah salah satu alasan mengapa bapak-bapak gereja pada waktu itu tidak menerima gospel masa kanak-kanak Yesus menurut Thomas ini sebagai kitab kanonik yang diakui kewibawaannya sebagai kitab suci, karena tadi sudah dijelaskan di pertama, kisah-kisah kenakalan Yesus ini tentu saja bisa mengagetkan jemaat. Suatu hari, brother and sister, Jesus sedang bermain-main di atap rumah bersama-sama anak yang lain. Wih, kejam parah kali, Pak, di atap rumah dia main-main loh. Ini nggak bisa kau tahan ketawa, Ustaz. Nggak bisa, kau ketawa lah dulu. Langsung goyang HP-nya Ustaz Ali. Dia ketawa. Oke. Suatu hari, Jesus sedang bermain-main di atas atap rumah bersama anak-anak yang lain. Tiba-tiba salah seorang dari anak itu jatuh dari atap dan mati di tempat. Wah, setelah itu, aku kok logat bata ini. Semua anak lari ketakutan dan meninggalkan Jesus sendirian. Tidak lama kemudian, orang tua anak itu datang, marah pada Jesus dan menuduh Jesus yang mendorong anak itu, nakal kali anak ini, mendorong anak itu hingga jatuh dari atap rumah. Jesus tidak terima tuduhan ini. Menolak dia. Jesus berkata, "Saya tidak mendorongnya. Ia jatuh sendiri hingga mati karena tidak hati-hati," kata Jesus. Jesus membuktikan perkataannya ini dengan berseru dengan suara yang nyaring pada anak yang telah mati itu. "Zeno," demikian nama anak itu, "bangunlah dan katakan kepada aku, apakah aku mendorongmu hingga jatuh?" Tiba-tiba saja anak itu bangkit dari mati dan berkata, "Tidak, engkau tidak mendorongku, malah engkau telah membangkitkan aku." Beberapa hari kemudian, ada anak muda yang sedang membelah kayu, sekarat karena kehabisan darah. Akibat kejadian yang baru saja menimpanya, kapak yang ia pakai untuk membelah kayu meleset dan menghantam tulang kakinya. Jesus kecil yang mengetahui kejadian itu segera memegang kuat-kuat kaki yang berlumuran itu. Segera saja orang itu menjadi sembuh. Wih, luar biasa orang ini. Pada waktu Jesus berumur 8 tahun, ada seorang baby, anak tetangga dekat rumah Jesus, yang mati karena sakit. Ibu bayi tersebut sangat berduka cita ketika Jesus mendengar ratapan karena serta jeritan menyayat hati ibu ini. Jesus kecil pun menjadi tersentuh hatinya. Ia segera saja berlari masuk ke rumah tetangganya itu, menyentuh dada bayi yang mati itu dan berkata, "Hai bayi, kau tidak boleh mati, melainkan hiduplah, temani ibumu." Lantas saja bayi itu membuka matanya dan tertawa. Lanjut. Pada hari yang lain,
Ia membantu ayahnya memanen hasil ladang. Banyaknya hasil panenan sebenarnya hanya 1 timbangan. Tetapi ketika ayahnya menyerahkan hasil panenan itu kepada Jesus, hasil panenan itu menjadi 100 timbangan. Waduh, hebat kali. Yesus kemudian membagi-bagikan hasil panenan itu kepada orang-orang miskin. Lanjut Ustadz. Udah ini banyak panas. berikutnya refleksi tentang kisah ini. Saya sih Siap, kalau lanjut, mau dibaca tapi Ustadz cukup sih. aja mau dibaca atau enggak, silakan dinarasikan, silakan. Enggak, udah poin. Tadi poin pesannya ini suaraku jelas nggak? Soalnya aku sambil ngecas ini. Jelas aman, jelas. Oke, nggak noise ya. Aku soalnya ngecas ini takut mati HP-nya. Ya, ini kisah ini ya kawan-kawan. Maksudnya ini bukan dari referensinya bukan dari umat Islam, tapi memang dari Kristen sendiri. Ini mohon maaf kawan-kawan Kristen. Ini fakta, data yang ada dan diceritakan oleh Gereja Kristen Indonesia. Kenapa? Dia mengisahkan begini, kenapa kitab istilahnya gospel kanonik itu tidak memasukkan kisah Yesus waktu dia masih masa kanak-kanak? Karena buat mereka nanti akan mengagetkan. Karena kisahnya itu lucu, ada masa kanak-kanak, masa kenakalannya dan sebagainya yang tadi diceritakan tuh. Ya, akan tergoncang dibahas. imannya ya poinnya. Jemaat Iya, akan tergoncang imannya, jemaat masa dulu dan masa sekarang. Itu poinnya tadi. Betul. Nah, itu poinnya. Dan isinya seperti ini, makanya ini tidak dikanon, dijadikan sebagai dikatakan Injil apokrif gitu. Dia tidak masuk. Tapi makanya kita kawan-kawan Kristen ya, yang di Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sama sekali tidak membahas tentang masa Yesus kanak-kanak. Yang ada dia itu usia 8 tahun disunat. Setelah itu dia sedang bersoal jawab dengan ahli Taurat di usia 12 tahun. Langsung juga membahas usia 30 tahun. Tapi tidak dijelaskan bagaimana perjalanan Yesus ketika dia usia PAUD, usia TK 0 besar, 0 kecil 0 besar, usia kelas 1 SD, usia SMP, usia SMA, itu nggak diceritakan. Karena itu masa uniknya, masa kenakalannya istilahnya kan ya. Kan di sini itu juga dikatakan sebagai masa kenakalan Yesus di masa anak-anak gitu. Nggak diceritakan. Padahal di situ kisahnya itu ada juga tentang keajaiban, kehebatan yang dia lakukan gitu. Tapi nggak diceritakan. Tapi bahkan tadi di sini dijelaskan, Irenaeus yang menjelaskan, ada juga memang beberapa poin-poin penting dari Injil Thomas ini ada yang dicomot, diambil, dimasukkan poinnya, tapi tidak seluruhnya diambil. Mestinya kalau mau ngambil ya ambil aja semua gitu loh. Tapi katanya tadi akan mengagetkan banyak jemaat gitu. Kisahnya lucu. Seolah-olah nanti orang yang mendengar itu, kok itu gue banget kayak gue dulu waktu kecil gitu. Oke lah gitu kurang lebih ya. Ya, gimana menurut brother pandangannya soal ini? Silakan brother. Saya mau tanya dulu bang, di sini teman-teman Kristen atau campur di sini bang? Campur di sini Pak. Di sini ada Muslim dan ada Kristen. Muslimnya kami, Kristennya Bapak. Cuman saya yang beda nih ya. Oh, siap. Berarti cuman saya lah ya yang beda. Aman Pak, aman. Nggak akan dikutuk suruh jadi layu juga. Kami nggak bisa. Oh, jadi gini bang, saya sebenarnya paling nggak suka berdebat tentang perbedaan bang, karena tidak akan ada titik temunya kalau kita memperdebatkan perbedaan. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Nanti semua masing-masing akan menyatakan kebenarannya sendiri-sendiri gitu loh bang. Nah, cuman saya gini, banyak juga orang-orang saudara-saudara saya sebagai orang Kristen ya bang ya, dia hanya belajar tentang apa yang tersurat, tapi dia tidak bisa mengimplementasikan apa yang tersurat itu tentang kasih. Contohnya misalnya ya, mengasihi sama manusia. Artinya belajar agama tidak cukup hanya belajar tentang ibadah, tapi tentunya tentang belajar kemanusiaan. Kalau sudah belajar tentang kemanusiaan, disitulah timbul mengenai kasih dan menghargai sesama manusia gitu loh bang. Nah kalau bicara perbedaan keyakinan, itu tidak akan ada penyelesaiannya. Semua masing-masing nanti punya keyakinannya masing-masing. Maksudnya jangan pertanyakan begini Pak Lesi, kalau Anda tadi Anda tidak mau memperdebatkan perbedaan, justru berdebat itu tentang perbedaan bukan persamaan. Kalau persamaan diperdebatkan itu namanya nggak ada kerjaan Pak. Itu poinnya loh. Justru diperdebatkan itu karena adanya perbedaan. Nah, hanya yang perlu kita usung adalah perdebatan ini harus sesuai dengan
dalil, harus sesuai dengan data, jangan menghujat. Seperti itu, Pak. Kalau Iya, Pak. persamaan diperdebatkan, sama aja kita nggak ada kerjaan jadinya, Pak. Jadi gini Bang, Gitu loh. yang saya masuk di sini, ini koreksi buat teman-teman saya juga Bang, yang sering memperdebatkan masalah-masalah keyakinan ya. Nah, saya hanya mau katakan seperti ini. Bagi orang Kristen lah misalnya ya, begini. Yang pernah dari surga aja dibuang ke bumi Bang. Siapa itu? Bagi orang Kristen itu Lucifer, yaitu jadi iblis. Gitu loh. Lalu siapa kita yang merasa punya surga? Iya kan? Itu satu. Kedua, Adam dan Hawa yang dilahirkan, diciptakan tanpa melalui hubungan biologis, yang tidak terlahir dari lumpur dosa, jatuh juga kok ke dalam dosa. Lalu siapa kita sebagai manusia yang terlahir dari dosa warisan? Gitu loh Bang. Jadi kalau memperdebatkan persoalan keyakinan, nggak akan ada jalan keluarnya. Semua masing-masing akan memperdebatkan itu nantinya. Gitu. Nah, Ya, saya Pak, boleh sedikit aja biar kita interaktif, Pak. Sedikit ya. Ya. Gini, Pak ya. Kita ini bukan sedang memperdebatkan sebuah keyakinan. Poinnya mohon dipahami ya, Pak ya. Karena begini, kalau Anda ada seseorang mengimani sesuatu yang dia yakini, itu kami tidak akan perdebatkan. Yang jadi perdebatan itu adalah sebuah data. Contoh, ketika Anda mengimani sesuatu, landasannya apa? Yang menjadi dalilnya apa? Nah, dalil inilah yang menjadi bahan perdebatan. Ada nggak barometernya? Contoh, Anda mengimani siapa? Contoh misalnya Anda mengimani menuhankan Yesus. Ada nggak alasannya di mana? Ada nggak barometernya sebagai iman Anda? Ada kitab sucinya. Nah, kitab sucinya inilah, data inilah yang menjadi bahan perdebatan. Apakah Anda beriman sesuai dengan apa yang tertulis yang menjadi patokan kebenaran kitab Anda gitu loh. Kalau masalah imannya, Pak, kami tidak mau, Pak. Kami tidak akan berdebat. Kita tidak boleh, malah. Ngapain juga kita memperdebatkan sebuah keimanan? Saya gini Yang aja, menjadi perdebatan itu sebuah data, alasannya, dalilnya gitu. Begitu, Begini, Pak. Bang. Saya bukan ahli agama. Saya bukan ahli baca Alkitab, Bang. Nah, kalau bicara kitab, orang Parisi itu paling pintar, Bang. Orang Parisi. Tapi orang Parisi itu paling sombong, Bang. Paling merasa dirinya paling terdepan ada di surga, Bang. Itu yang saya maksud. Nah, Jadi- betul, Pak. Orang Parisi itu paling sombong. Bahkan orang Parisi itu membuat sebuah kitab dan diikuti oleh banyak orang. Dan bahkan di kanon. Siapa? Ternyata memang kalau kita lihat sejarahnya, Paulus itu memang mengaku dirinya orang Parisi. Berarti Anda mengatakan Paulus itu orang yang sombong. Lalu dia membuat sebuah kitab dan di kanon dia dimasukkan suratnya menjadi 13 surat dan diikuti oleh banyak orang Kristen. Hati-hati, Pak, sama orang Parisi ini, Pak. Nyungsep ke bawah. Yesus sendiri memang kan sudah mewanti-wanti bahwa hati-hatilah terhadap ragi orang Parisi gitu loh. Ada yang mengaku orang Parisi dan diikuti oleh banyak orang. Nah, ini bahaya. Bener nggak, Pak? Seperti yang Bapak bilang tadi. Kalau saya gini, Bang. Saya hanya belajar tentang agama itu. Bagaimana tentang bisa menghargai manusia. Bagaimana bisa menerapkan kasih, apa yang bisa saya lakukan sebuah kasih gitu loh, Bang. Jadi tidak ingin memahami betul apa yang tertulis itu seluruhnya, Bang. Gitu. Jadi saya kurang mengerti kalau masalah Alkitab secara menyeluruh utuh. Saya tidak paham. Ya. Makanya kalau menjelaskan tentang isi Alkitab saya nggak akan Nah, ini, Bang. betul, Pak. Makanya tadi seperti pesan Anda ya, memang ternyata terima kasih ya. Kalau kita lihat memang harus berhati-hati. Karena ragi bahayanya dari orang Parisi ini, Pak. Sampai-sampai dia itu tidak memuliakan manusia. Bahkan manusia utusan Tuhan itu yang sangat mulia dia hinakan. Bayangin, Pak, orang Parisi ini mengatakan kalau utusan Tuhan yang bernama Yesus itu menjadi manusia yang terkutuk. Bayang gak ini? Memuliakan gak ini? Ini tidak memuliakan loh, Pak. Dia berkata, Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuk karena digantung pada kayu salib. Loh, kok menurut orang Parisi ini Yesus itu menjadi manusia yang terkutuk? Sangat kasihan ya. Berarti orang Parisi ini memang tidak memuliakan manusia, Pak. Ngeri nggak ini kayak gini, Pak? Makanya ini kita harus diskusikan dengan baik-baik. Hati-hati, jangan sampai kita terkena bahayanya orang Farisi. Udah, Bang. Ya, udah.
Makanya dikatakan begini bang, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi ketika kita bergaul kepada orang-orang baik pun, kita akan terbawa intisari baiknya bang. Tapi ketika kita bergaul kepada orang-orang buruk, sebaik apapun kita akan ikut menjadi buruk bang. Itu yang saya maksud. Nah, saya hanya belajar begini bang. Saya memahami suatu agama itu, apa yang saya petik tentang ajaran yang baiknya. Misalkan, kasih sesamamu manusia, artinya kita bisa mengasihi orang lain. Gitu loh bang. Itu aja yang saya petik. Nah, ketika saya belajar agama tapi saya tidak tahu arti mengasihi orang, ya sama aja hakikatnya mati bang. Nggak ada artinya. Kan gak nyambung. Nah, apakah kita sudah pernah bisa mengasihi orang lain bang? Bahkan tetangga kita yang kita lihat lalu setiap hari di jalan misalkan, apakah pernah kita bisa memberikan kasih kepada orang-orang lain? Iya. Oke. Kan di situ Betul. poinnya bang. Ya, Kita belajar makanya agama itu benar kan. kebaikan toh. Benar. Kebaikan bagi orang Makanya lain. kan, oh masih, oke. Iya kan. Siap. Orang Oke. yang berguna itu bang, gini, Kampas Bang. rem, Gak ada kampas remnya, Ustaz. Orang yang berguna adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain, bukan karena banyak uang di dompetnya, bukan itu yang berguna bang, tapi bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, itu hadis Rasulullah itu pak, betul. Nah, khairunas anfa'uhum linnas. Jadi begini pak, bener ya. Sebenarnya kita pakai dalil kan. Saya sering suka karena kan kita punya batasan dan kita ini. Ketika saya berbicara masuk ke dalam kekristenan, saya tidak akan berani berasumsi, harus berdasarkan pernyataan. Ya kembali benar tadi. Makanya kan Yesus itu kan pernah berpesan nih pak. Dia kan bilang begini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Di sini kan Yesus memang sudah mewanti-wanti terhadap pengajar-pengajar sesat yang harus dilihat dari buahnya. Dari buahnya itu masukkan hasil pengajarannya yang mengajarkan itu. Makanya Yesus sudah mewanti-wanti dan kita jangan sampai mengikuti nabi palsu itu. Di mana nabi palsu itu yang tidak sejalan dengan pengajaran nabi yang asli. Contoh, Yesus itu kan nabi yang asli. Dia mengatakan, jikalau Elohim adalah Bapakmu, tentu kamu akan mengasihi aku. Ternyata Yesus itu diperintahkan untuk dikasihi. Dikasihi maksudnya apa? Ya didengar pengajarannya, ikuti apa yang diajarkannya, kan gitu. Iya. Bukan untuk dihinakan, bukan untuk direndahkan. Kita lihat dari pengajarannya. Lah kalau ada orang yang mengajarkan, memposisikan Yesus sebagai manusia yang terkutuk, itu dipertanyakan pak. Kira-kira gimana Pak? Bapak setuju nggak? Saya tanya dulu deh sama Pak. Kita kan harus memuliakan manusia, tadi kan menghargai manusia, menghormati manusia, tidak boleh merendahkan atau menghinakan. Kalau ada orang yang memposisikan atau merendahkan Yesus menjadi manusia yang terkutuk, kira-kira nih Pak Lesi ini termasuk manusia yang setuju atau tidak Pak? Kalau bagi saya bang, biarkan saja dia yang merendahkan Yesus bang. Biar dia yang menanggung semua apa perbuatannya. Jadi kalau saya menghakimi dia, ya sama saja saya merasa orang paling punya surga bang. Oh berarti kalau ada orang yang mengatakan Yesus itu posisinya sebagai terkutuk, kira-kira orang itu selamat atau celaka menurut pandangan Pak Leci? Pandangan Pak Leci. Saya mengatakan dia masuk surga atau neraka. Saja berpikir orang yang sosok yang pernah di surga aja bang dibuang, Lucifer itu dibuang bang. Apalagi yang di bumi kan, apalagi yang di bumi dibebesin lagi ke dalam tanah, bener nggak? Itu. Nah, berarti orang yang menghinakan Yesus atau orang yang merendahkan Yesus, orang itu akan ditenggelamkan di dalam tanah. Gitu ya? Ya saya nggak tahu dia harus jadi apa. Karena tadi katanya Anda ajarannya itu harus memuliakan manusia, tidak boleh merendahkan, tidak boleh menghinakan. Saya setuju hal seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin, kami umat Islam itu apalagi terhadap para rasul, terhadap para nabi utusan Tuhan diperintahkan untuk beriman. Bahkan la yu'minu ahadukum, kalian itu tidak sempurna imannya
cacat imannya ketika Anda tidak mau mengimani para utusan Tuhan, tidak memuliakan. Bahkan dijelaskan tilka rusul padol ba'duhum ba'du, begitulah para utusan Tuhan, sebagian memiliki kemuliaan dari sebagian yang lain, semuanya posisinya mulia. Dan kami diperintahkan untuk beriman amanah rasulun bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kulun amanah billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli, bahwa kami diperintahkan untuk beriman kepada para rasul utusan Tuhan itu, wajib memuliakannya, wajib menghormatinya. Makanya ketika umat Islam mendengar nama Nabi Isa, diperintahkan kepadanya alaihimussalam, kepada beliaulah damai sejahtera atau keselamatan. Ketika mendengar nama Nabi Musa, mengucapkan alaihimussalam, kepadanya damai sejahtera. Ketika para nabi itu disebutkan, maka disebutkan apa? Alaihimussalam. Kalau satu alaihi, kalau semua jamak alaihim gitu. Semuanya wajib dimuliakan para nabi itu. Nah, konsekuensinya orang yang menghinakan nabi atau utusan Tuhan itu adalah, kalau Lucifer aja, Nabi Adam aja dari surga diturunkan ke bumi, kalau ada orang di bumi masih juga menghinakan nabi, merendahkan nabi, berarti dia itu harus ditenggelamkan lagi ke dasar bumi, dihinakan. Makanya saya sangat tidak setuju kalau ada orang yang mengatakan Yesus itu menjadi manusia yang terkutuk karena dia itu manusia yang mulia. Saya setuju. Orang ini bahaya, ini ajaran seperti ini. Begitu Pak kayaknya. Setuju ya Pak ya? Bang, kalau di komal-komal Kristen pun sering mereka berbicara masalah ayat-ayat. Saya bilang begini Bang, apakah cukup kalian menceritakan tentang apa yang tertulis itu tanpa kalian bisa melakukan hal itu? Coba kalian mau memberitakan apapun tentang yang tertulis mulai dari Kejadian sampai ke Wahyu, tanpa kita bisa melakukan apa yang tertulis itu, ya sama saja hakikatnya mati kok. Ini jadi gimana? Pak Lesi, saya tanya, Anda setuju atau tidak kalau ada orang yang menghinakan dan merendahkan Yesus? Ya kalau dibilang saya setuju atau tidak setuju, nggak bisa Bang. Saya memastikan saya setuju atau tidak. Tadi Biarkan Anda dia. katakan ajaran Anda itu apa? Memuliakan manusia, benar nggak? Mengasihi manusia, memuliakan manusia. Maka kalau ada yang menghinakan, berarti Anda tidak setuju, betul nggak? Bukan, ya kalau saya bilang tidak setuju berarti saya keberatan Bang. Tuhan saja yang Loh, punya. berarti Anda setuju ajaran yang merendahkan manusia, Anda setuju? Bukan saya bilang saya setuju Bang. Biar Tuhan yang. Berarti Anda tidak setuju kalau begitu, kalau ada yang merendahkan manusia. Gini Bang. Oh ya udah, Kalau berarti Tuhan- Anda kadang setuju, kadang tidak. Ada kalau ada yang merendahkan manusia. Begini Bang, kalau ada atau orang yang menghina Tuhan, 70% setuju, 30% tidak setuju. Ya Bapak nggak konsisten sih. Atau 90%, 99% tidak setuju, 1% setuju. lah, gini Bang, apakah saya di sisi posisi hakim lantas menilai orang itu bersalah? Duh, kembali lagi, Anda tadi mengajarkan atau ajarannya adalah memuliakan manusia. Betul apa benar? Mengasihi manusia. Mengasihi manusia, memuliakan manusia, bukan Bang, manusia itu nggak merendahkan dimuliakan, atau Bang. menghinakan manusia. Nggak, Oke, saya gini, bilang Bang. begini deh. Manusia Saya bilang untuk begini. dimuliakan Bang, tapi untuk Saya dikasihi, bilang Bang. begini. Ajaran menghinakan manusia itu tidak dibenarkan. Hukum Anda hukum aja setuju? tidak membenarkan Bang. Lah iya. Ya udah, makanya berarti Anda tidak setuju kalau ada orang yang merendahkan atau menghinakan manusia, betul? Yang nggak setuju kalau merendahkan manusia Bang. Nah, apalagi menghinakan, betul? Iya. Apalagi sampai mengutuknya, betul? Iya. Nah, maka kalau ada ayat yang tertulis mengatakan Yesus itu terkutuk, tentu kita tidak setuju, betul? Ya biarkan saja dia mengatakan itu Bang. Soraklah, haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hancur ini bangsa kalau begini terus. Iya kan? Oh, atau gini, semuanya tidak setuju kecuali mengutuk Yesus, Anda setuju, gitu aja. Ya, bukan Aku saya sampai bilang batuk setuju, barusan. biarkan dia mengatakan seperti itu. Iya, berarti Anda setuju. Oh enggak.
Oh, Jadi kalau Anda tidak setuju berarti Anda tidak mau menerima orang yang menghinakan atau mengutuk atau merendahkan Yesus. mau menerima. Berarti Anda setuju. Maksudnya mau menerima gimana, Bang? Loh, kalau ada orang yang mengatakan Yesus itu terhina atau terkutuk, Anda setuju atau tidak? Ya biarkan saja dia mengatakan yang begitu, Bang. Bukan oh, berarti Anda setuju kalau begitu. Bukan saya bilang saya setuju, biar itu Oh, urusan berarti dia. Anda tidak setuju kalau begitu. Iya kan? Berarti Anda tidak setuju ya? Masa orang misalnya dia menghina tapi kita yang marahin dia, biarkan dia, terserah dia mau bilang apa di situ, ya kan? Oh, berarti Anda setuju kalau begitu dibiarkan kan? Tapi kalau sesama manusia kita dihinakan manusia, contoh kasus Peggy, kita juga lah ini kok. Karena Ini apa? menghina Yesus. Saya tanya, kalau gini, ada Bang. yang menghina, Bang, merendahkan, aku mau batuk kalau lagi sampai. kalau Yesus mau dihina, iya kan? Itu urusan dia, Bang. Atau begini deh, Pak Lesi ini diimani 100% atau tidak kitab sucinya? Saya tidak berbicara tentang itu, Bang, karena saya bukan penganut kitab suci. Ya, saya tanya, Anda ini seorang Kristen atau bukan? Iya. Anda percaya Bible? Saya percaya Bible, Bang. Bukan, maksudnya saya bukan meyakini Bible. Saya bukan penganut Bible. Jadi, Lah saya hanya bisa melakukan apa yang diperintahkannya, gitu aja, Bang. kalau ada di dalam Bible mengatakan Yesus itu terkutuk, Anda setuju atau tidak? Ya biarkan saja dia mengatakan seperti itu, Bang. Ya tahu udah dibiarkan kok, emang udah dicetak, kita juga tahu dibiarkan. Pertanyaannya, Anda setuju atau tidak? Gini, Bang, dosa orang jangan kita yang bikin ukurannya, Bang. Biarkan dia mau berdosa atau tidak. Ini bukan ngomong dosa, ini setuju atau tidak. Ya, biarkan saja, Bang. Capek kita ngurusin dia. Oh, berarti mau Anda bilang setuju apa. kalau gitu. Ya udahlah. Kalau memang Anda setuju, ya berarti Anda memang setuju dengan ajaran menghinakan orang lain, mengutuk orang lain. Kalau saya tidak setuju. Gitu, ya. Berarti Bapak ralat pernyataannya tadi. Berarti Anda harus percaya, harus imani. Memang di ajaran Kristen itu ada masanya di mana harus merendahkan orang lain. Contohnya yang bernama Yesus. Iya kan? Gini, Bang. Orang Kristen juga banyak kok merendahkan Yesus. Jangan, ini isi kitabnya loh, panduannya. Saya bilang kembali lagi, saya tidak mau ke asumsi liar. Kita harus Contoh misalnya begini, ke Bang. Contoh kitab misalnya begini, suci. Bang. Contoh misalnya begini, Bang. Ya, kenapa saya bilang menghina? Ya, ketika diajarkan kasih kepada manusia, sementara dia tidak bisa berlaku kasih, dan banyak juga yang melakukan penipuan, ya biarkan saja dia yang berdosa, Bang. Artinya dia sudah menghina Tuhannya Ya sendiri. sudah, Anda setuju ya bahwa orang yang mengutuk atau menghinakan Yesus itu adalah orang yang berdosa ya? Kalau dia berdosa kan urusan dia dengan Tuhan, Bang. Bukan tentang urusannya. Orang yang mengutuk dan merendahkan Yesus itu, orang itu adalah orang yang berdosa karena dia tidak memuliakan Yesus sebagaimana ajaran Yesus, betul? Iya. Ya sudah. Ya orang itu berdosa. Makanya Anda tidak setuju kan? Karena Anda tidak mau juga terlibat dalam dosa, benar nggak? Bang, orang mau berbuat apapun, Bang, jangankan gitu, Bang. Orang Kristen juga banyak kok yang menghinakan Tuhannya sendiri. Iya, ini kembali kepada ayat ajaran, jangan ke oknum. Gini, Bang, orang Kristen ketika tidak bisa menerapkan tentang kasih, ya sama aja dia sudah menghujat Tuhannya, Bang, bahkan mengkutuk Tuhannya di situ. Gitu loh, Bang. Saya tidak kemana-mana, Pak. Jangan gini, perilaku yang tidak tertulis itu sudah bukan patokan lagi. Ya sudah, itu pasti kesalahan, itu dosa. Ini tentang ajaran yang tertulis, Pak. Kalau yang tidak tertulis itu sebuah kesalahan, itu nggak perlu dibahas lagi. Ya sudah, itu dosa gitu. Nah, Bang, sekarang kembali, kalau Bang, gini, ada Bang, ajaran makanya gini, Bang. Abang kan mengatakan itu tadi seperti itu terus. Jadi saya nggak ngerti juga di Alkitab mana Abang baca itu, gitu loh. Ya gitu dong, dari tadi kan kita enak pembahasannya. Gitu. Nah, Jadi kalau Abang pun membaca Alkitab itu, iya kan, ada tertulis seperti itu, iya kan? Ya biarkan saja dia yang merasakan apa akibatnya. ya berarti memang Anda ada poin setuju mengutuk merendahkan manusia yang tidak bersalah. Apalagi di sini manusianya namanya Yesus. Bang. Benar.
hati-hati loh sama orang Farisi. Orang Justru Farisi gini ini loh, Bang. berbahaya. Saya nggak tahu itu di mana itu tertulis yang abang maksud. Galatia 3 nomor 13 Alkitab di yang situ mana itu, dikatakan, Jangan Hah? sampai abang membaca Alkitab yang dipalsukan oleh orang lain. Waduh, Nah, Mak. itu lagi kan. Masih yang versi cetaknya aja, Ustaz. Alfi pegang nih, Ustaz. Bentar, tak bukain ya. Iya, kalau Tak dinolak nanti bukain. aplikasi yang bentuk cetaknya nanti. Kita ada juga nih Galatia. Ini nih, ini tulisannya Alkitab sih, ini LAI ya. Ini sebenarnya ada sih yang versi online, cuman takutnya dikiranya saya ngarang gitu. Nah ini ya, ini Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Waduh, Di sini posisi Yesus ini terkutuk, Pak. siapa itu Ini yang orang terkutuk, Farisi Ustaz? yang bilang ini. Hah? Ustaz, siapa itu yang terkutuk? Coba ulangi, Ustaz. Yang terkutuklah orang yang digantung pada Yang kayu digantung. salib. Eh, Iya. Yesus dikutuk ya sama orang ini ya. Astagfirullahalazim. Kok sampai Makanya. hati lah kalian. La ilaha illallah. Kok kurang Itu ajar dia. banget ya kalian ya. La ilaha illallah. Astagfirullahalazim. Kok kalian ini Makanya kok ini nggak ada adab? Ini mabolem kau, Iya. Dik, mabolem kau. tadi bener Pak Lesi itu kan bilang jangan seperti orang Farisi. Orang Farisi itu identiknya jahat kata dia. Ya Allah. Banyak bicara dan sebagainya. Bener, ini yang nulis ini memang orang Farisi. Ternyata bener, orang Farisi ini mengutuk Yesus. Aduh, Mak, kasihan Astagfirullahaladzim. aku. Ini siapa yang percaya ini Ustadz kalau Yesus itu terkutuk? Yang menikmati keterkutukan Yesus siapa Ustadz? Kristen. Yang lebih kurang ajar orang yang coba menikmati ini loh. Gini-gini ya. Kalau ada orang yang mengutuk itu udah berdosa, udah kurang ajar banget dong. Yang lebih kurang ajar lagi yang menikmati keterkutukan Yesus loh. Bajingan Kristen. banget sih kalian sih. Ih, kurang ajar emang kalian nih. Kalian tuh pantatnya mati toh enggak? Masa Tuhan kalian kutuk? Nah, disinilah Kak, Kristen. iya kan. Disinilah letak kita. Abang ini orang Kristen ya? Maaf ya Bang ya, saya ini orangnya agak jujur kalau ngomong itu agak-agak sedikit apa? Maksudnya keceplosan gitu Bang. Saya terlalu cinta sama Yesus. Jadi kalau ada orang yang ngutuk Yesus tuh kayak hati saya nggak terima gitu. Ini bajingan banget sih orang yang ngutuk Yesus. Ini siapa sih namanya Ustadz Alif? Paulus. Astagfirullahaladzim. Paulus itu siapa Tadi sih? orang Farisi. Oh, Orang Farisi tadi. Iya betul-betul. Oh benar, Yesus pernah bilang gini loh, hati-hati dengan kemunafikan orang Farisi. Aduh kalian hati-hati loh sama orang Farisi loh, bajingan tengi itu orang Farisi loh, orang berudak itu. Ih parah Paulus kalian ini. Paulus itu orang Farisi tuh. Filipi Iya. pasal 3 nomor punggung Bang 5. Leci ini orang Kristen. Iya. Bang, abang orang Kristen. Iya. Bukan, Mbak. Oh bukan, Alhamdulillah. alhamdulillah. Untung abang bukan orang Kristen loh bang. Kalau abang orang Kristen, alhamdulillah bang jangan. Bang, kalau abang Kristen, abang berdosa besar loh. Masa abang mengutuk Tuhan sendiri? Masa Yesus dikutuk di Kakak tiang juga salib? langsung merasa berdosa orang lain. Emang kakak juga orang paling suci gitu? Saya memang nggak terlalu suci tapi Jangan kan Yesus gitu lah. gini bang dalam Di kitab sini, imamat. gini, Kak. Uni, Maka, bentar. Jadi begini. Yang saya Apapun ingat yang kalau film namanya Titi Kamal manusia, itu mendadak dangdut. satu Ini pun mendadak tidak ada nolak yang Kristen. cukup. Ya, Apa bang? ya kan? Apa bang? Satu aja pun manusia di bumi ini nggak ada yang nggak jatuh ke dalam dosa. Betul, termasuk Yesus kan bang? Karena Yesus manusia kan bang? Tapi kalau kakak bilang dosa-dosa orang, jadi kakak yang nyumbang dosa orang. Enggak lah, nggak ada. Siapa yang mikir Kalian aturan aja gini begitu? kak, sekalian aja kakak hari ini Mana langsung ke ada? surga kak. Mana ada bang? Kalau kita belajar agama Enggak, Kristen ya, kakak barang siapa gini yang aja, menetapkan malam ini kakak langsung pergi ke surga kak. enggak, siapa yang ngajarin abang kayak gitu? Daripada cuma ngutukin orang di bumi. Loh, yang ngutuk itu Tadi kan kakak bilang berdosa. yang ngutuk itu orang Kristen. Masa Enggak, tadi dikutuk kan kakak Tuhannya? orang bilang paling berdosa. Berdosa nggak ngutuk Tuhan bang? Hah? Menurut abang berdosa Dia nggak? kan orang lain kak. Iya kan saya cuma nanya, menurut abang berdosa nggak kalau ngutuk Tuhan? Jadi kalau kakak begitu dosa orang, Kalau orang Saya- dalam boleh kan? Orang dalam boleh. telunjuk jari kita menunjuk hidung orang. Perhatikan telunjuk jarimu. Bang, menunjuk dirimu saya sendiri. walaupun sejahat-jahatnya bang ya, ini maaf ya. Jujur aja ya, saya pernah nyuri rambutan nenek saya dulu. Nah, Jujur aja itulah. saya bilang ya. Tapi saya nggak pernah ngutuk Tuhan bang. Jangankan ngutuk Tuhan saya sendiri, Mau ngutuk dosa Tuhan orang lain pun saya nggak apapun berani sama loh bang. aja, Kak. Nggak ada dosa Beda itu yang lah. berbeda. Masa oh berarti sama menurut abang kalau orang membunuh 100 orang sama dengan orang yang cuma nyentil kuping kan orang lain sama? Yang namanya dosa sama aja dosa. Ih, berarti Tuhan abang nggak adil lah. Enak aja dosa sama semuanya. Iya kan? Mana ada sama semua? Yang Emang paling kalau gini orang loh, membunuh, Kak. nah Gini, kalau Kak. orang membunuh 100 Mohon maaf orang dengan nih.
Kak, Abang tunggu dulu, abang di sini Benar. bukan curhat, kita orang diskusi. gini Kak, orang Kristen saja yang sering bilang orang berdosa, saya langsung tegur Kak. Emang kamu Bang, orang yang udah saya ini tidak sedang pantas masuk mengatakan surga. abang berdosa atau tidak. Saya cuma bertanya, menurut abang kalau kita mengutuk Tuhan berdosa atau enggak? Mau siapapun manusia Kak, ketika menimbang dosa orang lain, dialah orang yang paling Siapa yang berdosa. bilang begitu? Coba tunjukin dalilnya, barang siapa menimbang dosa orang lain, dia yang paling banyak dosanya. Siapa yang bilang begitu? Abang jadi Tuhan sekarang. Loh, kan kakak yang tadi bilang orang berdosa. Yang bilang kalau seandainya barang siapa menimbang dosa orang lain maka dia berdosa. Siapa yang bilang? Siapa yang Kak, ngajarin itu? Saya itu bukan orang Abang orang Tuhan. suci, Kak. Saya orang berdosa Kak. Ya, yang nanya abang berdosa atau enggak ada di sini. Yang bilang begini, Kan ajarannya kakak yang mengatakan siapa yang ngajarin kalau Berkali siapa dosamu, yang menimbang bukan dosa gitu. orang lain maka dia adalah orang berdosa. Siapa yang ngajarin begitu? Abang bikin ajaran sendiri. Kalau ada merasa yang nggak berdosa Kak, langsung aja pergi ke surga. Siapa yang tidak merasa berdosa, Bang? Dunia. Bang, Iya kan? yang merasa tidak Mikirin berdosa beras siapa? besok, mikirin uang Abang kok sekolah abang malah besok. mikirin beras, Bang? Masalah Kalau rumah di tangga surga bang jangan kan dibawa ke nggak sini. mikirin Hah? Iya nggak? Kok masalah rumah tangga ke sini? Loh, daripada capek-capek mikirin kehidupan Kak. Bang, Mending langsung ke abang yang surga, capek mikirin lompat kehidupan ke abang, surga abang aja sana yang pulang kan kampung sana. gampang. Abang kenapa bang? Kok saya tuh tadi bertanya ya, saya tuh kaget ada orang yang mengutuk Tuhannya. Bagi saya tuh jangankan mengutuk Tuhan ya bang, mengutuk tetangga aja kita nggak boleh, mengutuk orang jahat aja kita nggak boleh. Masa Tuhan dikutuk? Bang, Itu bagi saya Kak. itu perbuatan keji. Kak, gini Kak. ya. Apa? Manusia itu sebenarnya diciptakan duluan binatang atau manusia Kak? Saya mau tanya dulu. Mana aku tahu? Soalnya aku belum lahir waktu penciptaan bang. Oh nggak tahu ya. Nggak tahu. Kenapa Terus, emang? Binatang pun ciptaan manusia juga kan? Mana ada manusia menciptakan binatang? Ada aja bang ini Iya. loh. Karena saya paling cinta sekali sama binatang Kak. Abang cinta nikah lah bang sama binatang. Iya. Karena saya Nikah anggap lah di gereja sama binatang. karena binatang itu juga ciptaan yang maha kuasa ya. Terus saya Bukan kasih cuma juga. binatang. Kenapa bang cuma binatang aja? Pohon-pohon juga cintailah pohon juga. Nah, itu Kak. Jadi Coba tengok saya mencintai sementara- seluruh pohon. Gini Kak, sementara manusia adalah perusak bumi ini Kak. Siapa bilang? Mana ada? Enak aja nuduh-nuduh. Mana pernah kami merusak bumi? Kami nanamin pohon di kampung saya. Saya nanam pohon. Kakak punya mobil nggak? Mana ada saya punya mobil Enggak. orang ya, mobil orang bukan mobil saya. Apa pula bang nih? Ada Enggak. aja. Kakak punya rumah kaca nggak? Mana ada rumah saya berkaca? Rumah saya berjendela, jendela kayu. Oh, Nggak jelas. jadi itulah. Abang yang merusak bumi, abang tuduh saya. Mungkin abang yang punya mobil, abang punya kendaraan nggak? Punya motor nggak? Bukan nuduh kakak, manusia saya bilang. Abang ngajarin saya jangan jangan menimbang dosa. Abang ngatur-ngatur orang mau punya rumah Sekarang kaca gini, kek apa kek. Ketika Abang menebang itu hutan, abang itu pecinta merusak binatang bumi ya? ini, Aduh, Kak. saya tanya, abang pecinta binatang? Pencinta binatang saya. Abang makan anjing sama makan babi nggak? Oh enggak. Enggak. Makan ikan nggak? Iya. Kenapa abang makan ikan? Katanya Karena cinta sama ikan itu binatang. sudah digariskan itu makanan manusia. Siapa yang bilang kalau ikan makanan Ya, manusia? sekarang saya tanya kakak, kenapa Siapa harimau yang makan- bilang? Kenapa harimau makan binatang yang lain? Apa urusannya Karena sama itu harimau? rantai Saya tanya lah, makanan. harimau. Itu kan rantai makanan Kak. Loh, siapa yang bilang itu rantai makanan? Lah, Dilebatin. Jadi ini kembali coba kepada ajarannya Pak Lesi. Tadi Anda tidak setuju ya dengan pengutukan penghinaan terhadap manusia, itu setuju ya? merendahkan martabat manusia itu yang kita tidak setuju Bang. Ah, betul. Apalagi Makanya Tuhan. ajaran orang Parisi itu Kalau Tuhan ditolak. yang mau direndahkan, dia biarkan saja dia yang urusannya. Berarti kalau Tuhan boleh. Kalau manusia nggak boleh. Urusan dia. Tuhan ngapain dibela-bela? Lucu juga? kali lu si abang ini loh. Kalau Tuhan dikutuk dia nggak apa-apa. Kalau orang lain nggak. Ih, Ngapain kalian emang. Tuhan dibela-bela? Orang dia yang punya kuasa kok mau dicabut. Oh, berarti bijak kalau Tuhan nyawanya. dipijak-pijak lehernya nggak apa-apa. Ah, dipijak-pijak. Emang siapa bisa mijak Tuhan? Nah, inilah bedanya kami. Kami jangankan mengijak Tuhan, menghina Tuhan, menghina manusia aja kami tidak boleh. Kalau kalian apa? Ya, kalau menghina manusia tidak boleh. Menghina Tuhan boleh. Berarti Iya. manusia lebih mulia daripada Tuhan kalian. Tuhan itu kan di surga, ngapain kita capek-capek membela dia Kak? Ah, Oke, Anda saya tanya, kalau seandainya Yesus dikatakan terkutuk, bagi Anda itu tidak masalah. biarkan saja apa yang dikatakan orang. Kakak Ya udah, juga berarti mau ngutuk Anda dia, percaya nggak kalau Yesus masalah. terkutuk? Anda percaya nggak Yesus terkutuk? Kakak juga mau ngutuk dia juga nggak masalah bagi saya kok. Enak aja, saya nggak mau sama seperti kalian orang Kristen yang suka ngutuk Tuhan kalian. Saya tanya, Anda Nah, percaya kalau- nggak kalau Yesus terkutuk? Saya ateis Kak. Oke, ateis. Apa arti ateis? Apa arti ateis? Ateis hanya bisa melakukan bagaimana peradaban manusia sesama Saya manusia. tanya arti definisi ateis apa? Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Siapa apa arti ateis? Coba. Bang, ini room akademis, Bang. Ini room tempat Jadi- kita berbagi, jangan menipu-nipu di sini. Abang ateis, coba saya tanya, Bang, ateis artinya apa?
belajar agama itu, Bang. Bang, jangan curhat di sini. Ini bukan rumah Mandede. Saya tanya apa arti Iblis ateis? pun lebih pintar belajar agama, Kak. Dari mana Abang tahu? Lah, Coba tunjukin siapa yang bilang kalau iblis lebih pintar. iya kan? Dari mana Abang tahu kalau ada iblis? Nah, Siapa yang ngasih itu, tahu? kakak sendiri Abang nggak tahu iblis tahu. dari mana? Abang tahu iblis dari mana? Maksudnya ini muridnya gitu. Abang kenalan nama iblis? Abang nyanyian temenan nama iblis? Udah kerap banget kayaknya sama iblis nih. Saya tanya nih, tahu dari mana kalau ada iblis? Emang iblis itu siapa, Kak? Iblis itu termaktub dalam Al-Quran dari kata ablasa, terputus rahmat Allah. Karena itu adalah gelar bagi makhluk yang tidak menyembah kepada Allah. Dan itu Dari ada dalam mana kitab dia suci datangnya? Al-Quran. Saya tanya, Anda tahu iblis dari mana? Dari Katanya Anda mana ateis. datangnya si iblis? Iblis itu ciptaan Allah. Anda kan tidak Iya. bertuhan. Saya tanya, Nah. dari mana Anda tahu iblis? Artinya dia pernah mengenal Tuhan. Jawab. Ya, kenapa saya yang harus menjawab pertanyaan Anda Iya, berkali-kali, tapi berarti- Anda tidak mau menjawab pertanyaan saya? Berarti si iblis itu pernah mengenal Tuhan. Saya tanya, Anda tahu dari mana tentang iblis? Katanya Anda ateis. Lah, Ini ateis Iblis itu munafik pernah- nih namanya nih. Gini. Katanya ateis tidak bertuhan, tapi ngambil literasi dari kitab suci orang lain. Nggak malu ya? Katanya nggak bertuhan, tapi ngambil-ngambil literasi dari kitab Al-Quran. Gini, Nggak malu? saya manusia biasa. Yang bilang Anda malaikat siapa? Kita Iya, tahu kalau kan? Anda manusia. Ya, Emang kakak siapa yang kan bilang Anda? malaikat, kakak. Siapa yang bilang kalau Anda artis? Kakak kan malaikat. Saya nggak pernah bilang saya malaikat. Buktinya tadi langsung bilang dosaku. Coba tunjukkan siapa mana tertulis bahwa yang mengatakan dosa itu cuma Kakak aja malaikat. tadi udah bilang dosaku. Dosa apa? Kakak Dosa tadi udah apa? bilang aku berdosa. Kapan saya bilang kamu berdosa? Alah, nah ini kan. Alah. Saya tanya sama kamu mengutuk Tuhan itu berdosa atau Tadi tidak, aja tapi kakak kamu tidak udah mampu bilang menjawab. dosa orang. Kamu tahu tuh jawab. Kita di sini akan membongkar penipuan ya teman-teman. Lihat ya, bagaimana orang-orang bisa berdusta seketika mungkin dengan gampangnya karena tidak mau dipermalukan, tapi dia mempermalukan dirinya sendiri. Coba, ateis definisinya apa? Uni, tadi dia juga bilang ada mewariskan dosa tuh, Uni. Kejar, Uni. Nah, jadi gini, mungkin abang malu mengaku sebagai agama Kristen karena abang ternyata telah tahu menurut Ustaz Alif tadi itu abang mengutuk Tuhan. Abang malu. Nggak apa-apa. Abang mau pindah jadi ateis juga nggak apa-apa sekarang. Oke, Gini, kalau Kak, gitu saya tanya, mau Yesus itu dipupuk, siapa? mau di apa juga itu nggak ada Yaudah, urusannya. Yesus siapa? Ngapain Yesus Tuhan Tuhan juga atau dibela? manusia? Aduh. Apa ini? Yang membela Tuhan siapa di sini? Tidak ada yang membela Tuhan. Yang patut dibela itu Tuhan Anda yang telanjangi. Saya tanya. Ya biarkan Anda itu saja mau kakak bilang kayak saya gitu juga. mau membongkar kedustaan di room dialektika ini. Saya mau tanya sama kamu. Kamu mengaku ateis. Sekarang saya tanya sama kamu. Yesus itu manusia atau Tuhan? Kalau kakak sendiri apa? Manusia. Kalau kamu? Iya kan? Yesus manusia atau Tuhan? Jawab. Ya terserah kakak punya penilaian Nah, di mana. kenapa kamu malu menjawab? Karena kamu Kristen. Kamu malu mengakui agamamu Kristen karena kamu sadar Ustadz Alif dan Unirifa dan orang yang ada di sini memahami kitab kamu. Inilah kalian. Kalau betul kalian itu agama yang betul, agama yang benar-benar datang dari Tuhan, kalian tidak insecure. Kalian tidak perlu menipu diri sendiri dan menipu orang banyak dengan mengaku ateis. Harusnya kamu bangga mengatakan, saya Kristen. Tuhan saya Yesus yang terkutuk di tiang salib. Tapi lihat, kamu tidak mau mengakui agama kamu sendiri. Kenapa? Kamu sadar dalam nalurimu itu bahwa agama Kristen bukan agama yang betul karena mengutuk Tuhan. Inilah kakak ini langsung subjektif orangnya. Jadi selalu menilai, menimbang. Iya kan? Makanya saya letakkan tadi posisinya. Kakak udah malaikat aja. Saya tanya sekali lagi supaya saya tidak seperti malaikat kata kamu. Tinggal Ya kamu udah, yang jawab. kakak malaikat ngapain pusing-pusing? Loh, kenapa kamu jadi takut gitu sama malaikat maut? Kakak di sini posisinya malaikat sekarang yang Iya, berbicara. saya Tuhan di Komal ini. Saya bisa nurunin, bisa naikin Nah, orang. kakak udah ngaku kan Tuhan Iya, kan? saya Tuhan. Ya, saya Tuhan di Komal ini. Sekarang saya tanya sama kamu. Ini Tuhan kalian nih. Ya. Bukan Tuhan mereka. Saya Tuhan di Ya, Komal tadi ini. kan bukan aku Tuhan. Saya tidak pernah bilang Tuhan mereka. Ini saya Nah, Tuhan. Tuhan itu nah, artinya terus? kurios. Saya adalah kurie. Saya adalah majikan di Komal ini. Kalau saya bilang orang turunkan, turun orang. Kalau saya Ya, bilang saya kamu bilang turun, kamu malaikat turun. aja, kakak, Contoh, malaikat. turun kau. Nah, turun kau kan. Nah, ini aku Tuhan di Komal ini. Udah aku bilang. Aku tembak kan. Dor 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 dor. Dor. Nyungsep ke bawah. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina inda Allah Islam.